Setiap tahun, kita merayakan pergantian waktu. Kembang api dinyalakan, hitung mundur dilakukan, dan satu angka berubah di kalender. Tapi tahukah kamu bahwa tahun baru tidak pernah netral sejak awal sejarahnya? Dan sebagai seorang Muslim, pertanyaannya bukan hanya boleh atau tidak, tetapi apa sebenarnya yang sedang kita rayakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap tanggal 31 Desember malam, dunia seakan serempak melakukan hal yang sama. Hitung mundur, pesta, kembang api, dan sorak-sorai menyambut pergantian tahun. Namun pernahkah kita bertanya, sejak kapan manusia merayakan tahun baru? Dan yang lebih penting, apa makna sebenarnya dari perayaan ini? Video ini akan mengajak Anda menelusuri fakta sejarah perayaan tahun baru yang jarang diketahui, asal-usul spiritual dan mitologinya, dan bagaimana Islam memandang perayaan tahun baru, bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyadarkan. Catatan tertua tentang perayaan tahun baru berasal dari Babilonia, sekitar 4000 tahun lalu. Mereka merayakan festival bernama Akitu, sebuah ritual sakral selama 11 hari. Tujuan Akitu bukan sekadar pergantian kalender, melainkan memohon keberkahan panen, menenangkan para dewa, menentukan nasib kerajaan dan rakyat. Raja Babilonia bahkan harus menanggalkan mahkotanya, lalu bersumpah setia kepada Dewa Marduk. Jika ia dianggap tidak tulus, rakyat percaya bahwa kekuasaannya akan runtuh. Artinya, sejak awal, tahun baru adalah ritual spiritual, bukan perayaan netral. Awalnya, Romawi tidak memulai tahun di Januari. Tahun dimulai pada bulan Maret, musim perang dan ekspansi. Namun pada 153 SN, Romawi memindahkan awal tahun ke 1 Januari. Alasannya, karena bulan Januari didedikasikan untuk Janus, dewa bermuka dua. Satu wajah ke masa lalu, satu wajah ke masa depan. Janus dianggap sebagai penjaga gerbang waktu, simbol transisi dan perubahan. Bahkan nama Januari yang kita gunakan hari ini masih berasal dari nama dewa tersebut. Kalender yang kita gunakan sekarang berasal dari kalender Julian Julius Caesar, lalu dikoreksi menjadi kalender Gregorian oleh Paus Gregorius 13 tahun 1582. Tujuannya, menyesuaikan perhitungan astronomi, menyeragamkan sistem waktu dunia Kristen. Penyebarannya terjadi melalui kolonialisme Eropa, dominasi politik dan ekonomi. Artinya, tahun baru 1 Januari adalah kesepakatan global, bukan hukum alam. Di Tiongkok kuno, suara keras dipercaya mampu mengusir roh jahat, menolak bala, membersihkan energi buruk. Inilah asal-usul petasan dan kembang api. Tradisi ini menyebar ke barat dan akhirnya menjadi simbol wajib tahun baru. Maka di balik kemeriahan modern, terdapat jejak kepercayaan gaib kuno. Resolusi tahun baru bukan ide motivasi modern. Di Babilonia dan Romawi, resolusi adalah janji religius. Pelanggarannya dipercaya mendatangkan murka dewa. Baru di era modern, resolusi berubah menjadi konsep pengembangan diri. Setelah kita mengetahui bahwa perayaan tahun baru berasal dari ritual spiritual dan mitologi kuno, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana manusia modern memaknai tahun baru hari ini? Apakah kita masih membawa nilai spiritual itu? Ataukah tahun baru kini hanya menjadi simbol sosial dan psikologis semata? Mari kita lihat tahun baru dari kacamata manusia modern. Bagi manusia modern, tahun baru dianggap sebagai awal yang benar-benar baru, kesempatan mengulang hidup, momentum untuk berubah. Padahal secara ilmiah, tidak ada perubahan fisik pada dunia. Matahari tetap terbit seperti biasa, hidup tidak otomatis berubah setelah pukul 0. Namun manusia membutuhkan ilusi titik awal. Psikolog menyebut ini sebagai fresh start, efek keyakinan bahwa sebuah tanggal bisa memberi harapan baru. Tahun baru bukan tentang waktu, tetapi tentang kebutuhan manusia akan harapan. Jika di masa lalu tahun baru bersifat religius, maka di era modern, maknanya bergeser menjadi pesta, hiburan, validasi sosial, konten media sosial. Hitung mundur bukan lagi doa, melainkan atraksi massal. Kembang api bukan simbol spiritual, melainkan hiburan visual. Bahkan banyak orang takut tidak merayakan tahun baru, bukan karena iman, tetapi karena takut dianggap tertinggal secara sosial.
Manusia modern hidup dalam sistem ekonomi. Tahun baru kini menjadi musim diskon besar, puncak konsumsi, event komersial global. Hotel, restoran, klub malam, hingga brand besar mendapat keuntungan miliaran. Tanpa disadari, tahun baru telah berubah dari ritual makna menjadi ritual konsumsi. Yang dirayakan bukan waktu, tetapi transaksi. Setiap awal tahun, manusia modern membuat resolusi, hidup lebih baik, lebih sehat, lebih disiplin. Namun riset menunjukkan, lebih dari 80% resolusi gagal sebelum bulan Februari. Mengapa? Karena resolusi dibuat tanpa fondasi spiritual, tanpa kontrol diri, tanpa makna hidup yang jelas. Tahun baru memberi harapan sesaat, tapi tidak memberi kekuatan untuk konsisten. Ironisnya, manusia modern merayakan pergantian tahun, tapi tidak menghitung umur yang berkurang, merayakan waktu, tapi lalai dari tujuan hidup. Setiap tahun baru seharusnya menjadi pengingat bahwa umur semakin pendek, kesempatan semakin berkurang, kematian semakin dekat. Namun yang terjadi, waktu dirayakan, bukan direnungkan. Inilah manusia modern, haus makna, takut kehilangan, mencari harapan dari tanggal dan angka. Maka pertanyaan besarnya adalah, apakah Islam memandang waktu seperti ini? Apakah seorang muslim membutuhkan tahun baru untuk berubah? Disinilah Islam hadir, bukan untuk menghapus harapan, tetapi untuk memberi makna sejati pada waktu. Mari kita masuk ke perspektif Islam tentang tahun baru. Setelah memahami sejarah perayaan tahun baru dan cara manusia modern memaknainya, kita sampai pada pertanyaan terpenting. Bagaimana Islam memandang pergantian tahun? Apakah Islam mengenal perayaan tahun baru seperti yang kita lihat hari ini? Untuk menjawabnya, kita harus memahami satu hal mendasar. Bagaimana Islam memandang waktu? Dalam Islam, tidak ada dalil dari Al-Quran maupun hadits sahih yang memerintahkan atau mencontohkan perayaan tahun baru Masehi. Rasulullah tidak pernah menghususkan malam pergantian tahun untuk ibadah, doa, apalagi pesta. Padahal beliau hidup di tengah masyarakat yang kaya akan tradisi. Artinya, tidak adanya tuntunan adalah sikap syariat. Rasulullah bersabda, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka. Perayaan tahun baru memiliki akar ritual non-Islam, simbol kepercayaan tertentu, dan identitas khas peradaban lain. Karena itu, seorang muslim tidak boleh ikut-ikutan tanpa ilmu, terutama dalam perayaan yang bukan bagian dari ajaran Islam. Allah berfirman, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Islam menggunakan kalender Hijriyah yang dimulai dari peristiwa hijrah, bukan pesta, bukan euforia, tetapi ketaatan dan pengorbanan. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, waktu selalu diikat dengan iman. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dalam Islam, bertambah tahun berarti berkurang umur, berganti waktu berarti semakin dekat dengan kematian. Karena itu, pergantian waktu bukan dirayakan, tetapi direnungkan. Rasulullah bersabda, tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Islam tidak bertanya, bagaimana kamu merayakan tahun baru, tetapi untuk apa waktumu dihabiskan. Islam tidak melarang harapan, tetapi mengajarkan cara berharap yang benar. Perubahan tidak menunggu tanggal, taubat tidak menunggu tahun baru. Karena dalam Islam, yang layak dirayakan bukan pergantian tahun, tetapi ketaatan kepada Allah. Setelah mengetahui asal-usul perayaan tahun baru, memahami cara manusia modern memaknainya, dan melihat bagaimana Islam memandang waktu, maka yang tersisa bukan lagi perdebatan, melainkan perenungan. Karena waktu terus berjalan, tahun akan terus berganti, dan umur kita akan terus berkurang. Maka sebelum video ini kita akhiri, mari kita tundukkan hati sejenak dan memohon kepada Allah agar waktu yang tersisa menjadi lebih bermakna. Ya Allah, Engkau yang mengatur waktu, Engkau yang menggulirkan hari dan tahun dalam hidup kami. Jika 1 tahun telah berlalu, ampunilah dosa-dosa kami yang telah lalu. Jika usia kami berkurang, jadikanlah sisa umur ini lebih bernilai di sisi-Mu. Ya Allah, jangan Engkau jadikan pergantian waktu hanya sebagai perayaan tanpa makna, tetapi jadikan ia pengingat untuk bertaubat, memperbaiki diri, dan kembali kepadamu dengan hati yang tunduk. Berkahilah waktu kami, jaga iman kami di setiap langkah, dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah.
Amin ya rabbal alamin. Semoga video ini menjadi pengingat bahwa waktu bukan sekadar angka di kalender, melainkan amanat yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada orang-orang yang kita cintai, agar kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Walau alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.